bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat bukan? Adik-adik semua sudah sekolah tatap muka ya? Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Tetap pakai maskernya dan sering-sering mencuci tangan. Baiklah, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah mengaruniakan kesehatan bagi kami. Pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti kebaktian. Tuhan kiranya memimpin kebaktian ini dari awal ke tengah sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita memuji Tuhan. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Kita tidak boleh mengikuti ajakannya untuk berbuat yang tidak baik. Yang kita ikuti adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, sekarang yuk kita memberikan persembahan. Nah, kita sudah memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik semua, apakah kalian ada yang ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ya, cerita Tuhan minggu yang lalu adalah janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Apakah janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah? Yang pertama, Tuhan menyertai Abraham dan Sarah hingga sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, hingga mereka tinggal dan diberkati dengan penuh berkelimpahan di sana. Tapi ada satu hal yang masih mereka nanti-nantikan. Apa itu, Hayo? Ada yang tahu? Iya, Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham dan Sarah seorang anak. Tetapi sampai Abraham dan Sarah sudah sangat tua, mereka belum memiliki anak. Nah, kali ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah tentang Ishak lahir. Cerita ini dari Kejadian pasal yang ke-18. Dan ayat hafalan kita adalah 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mari kita ucapkan sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adik-adik, Miss Christine percaya kalian pernah suatu waktu menunggu sesuatu. Entah itu menunggu jemputan sepulang sekolah, atau menunggu ibu pulang dari belanja, menunggu film televisi yang disukai. Nah, apakah menunggu itu suatu hal yang menyenangkan? Tidak. Biasanya kita tidak senang jika kita harus menunggu. Kita sering kesal, bahkan marah kalau harus menunggu. Tapi adik-adik, terkadang Tuhan mengajari kita untuk menunggu dengan sabar.
Tuhan tidak segera memberi apa yang kita minta dalam doa. Kita perlu sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Abraham dan Sarah juga sabar menunggu. Menunggu apa? Menunggu anak yang sudah dijanjikan Tuhan. Mereka sudah lama menunggu. Pak, kapankah Tuhan memberikan seorang anak kepada kita ya? Tanya Sarah. Rupanya Sarah sudah tidak sabar menunggu seorang anak. Tenanglah Bu, Abraham menjawab dengan lembut. Suatu hari nanti Tuhan pasti memberikannya. Bukankah Tuhan sudah berjanji? Kita harus percaya pada janji Tuhan. Iya, tapi kita sudah semakin tua loh Pak, kata Sarah. Kita harus sabar Bu, jawab Abraham. Lalu mereka menunggu lagi. Setiap hari mereka menunggu. Pada suatu hari, Abraham sedang duduk-duduk di depan kemahnya. Tiba-tiba ia melihat di kejauhan ada 3 bapak sedang berjalan kaki. Siapa mereka? Pikir Abraham. Siang-siang panas begini berjalan kaki. Pasti mereka lelah dan lapar. Abraham segera bangkit lalu berlari menghampiri mereka. Tuan, Tuan, seru Abraham. Datanglah dulu ke kemahku. Beristirahatlah sebentar, makan dan minum di bawah pohon itu. Nanti tuan-tuan dapat melanjutkan perjalanan dengan segar. Mereka memandang Abraham sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih. Lalu mereka berjalan mengikuti Abraham. Abraham mempersilahkan mereka duduk di bawah pohon besar. Lalu Abraham masuk dan memanggil Sarah. Sarah, Sarah, kita kedatangan tamu. Cepat siapkan roti untuk mereka, kata Abraham. Baik Pak, kata Sarah, dan ia pun segera membuat roti. Kemudian Abraham lari ke kandang sapi, mengambil seekor anak sapi yang gemuk untuk dimasak. Setelah semua siap, Abraham membawa makanan itu kepada tamu-tamunya. Lalu ia berdiri di samping mereka, menemani mereka makan. Sementara makan, salah seorang dari mereka bertanya kepada Abraham, "Di mana Sarah, istrimu?" Abraham terkejut. Tamu itu tahu nama istrinya. "Oh, di dalam kemah," kata Abraham. Tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham terkejut lagi. Sekarang ia tahu bahwa yang datang itu bukan manusia biasa, tetapi Tuhan. Tuhan dengan 2 malaikatnya. Oh, Abraham senang sekali. Sarah juga senang seperti Abraham. Benar, Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Sarah mengandung dan setahun kemudian ia mempunyai seorang anak laki-laki yang sehat. Jadi tepat seperti yang Tuhan katakan. Mereka sangat senang. Lalu mereka menamakan bayi itu Ishak. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Abraham dan Sarah harus menunggu janji Tuhan dengan hati yang sabar. Mereka menunggu lama sekali. Walaupun demikian, Tuhan tidak lupa akan janjinya. Pada waktunya, Tuhan memberikan Ishak. Adik-adik, kadang kita harus menunggu janji Tuhan seperti Abraham dan Sarah. Kita harus sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan.
tiba waktunya kita di penghujung acara kebaktian pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan bagi Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk setia dan sabar menantikan janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu semua dalam keadaan baik dan sehat, dan minggu depan kami dapat kembali mengikuti kebaktian. Kami bersyukur pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.